Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la yastawil khabis wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Pemirsa sobat channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dalam tayangan kita pada pekan ini dalam acara Bincang-bincang Ramadan bersama Sobat Channel Menjaga Ulama Berkhidmat untuk Umat. Pemirsa Sobat Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wanita dan Ramadan atau keluarga dan Ramadan. Kita akan kupas tentang aktivitas wanita di dalam bulan suci Ramadan, aktivitas keluarga di dalam bulan Ramadan, bersama praktisi perempuan yang luar biasa, sudah malang melintang di dunia kewanitaan. Beliau mencoba untuk membuat wanita itu bermartabat, berwibawa, dan kedudukannya mulia. Kita akan sapa, di studio kita sudah hadir Ustazah Hajah Eti Setiawati Esos. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillah khair. Ini Ramadan sudah masuk ke hari 10 ya? 11? 9 nih. Oh 9. Kita udah mau cepet-cepet aja nih Ustazah nih. Maklum Ustazah. Kemarin 8. Kemarin 8, sekarang 9. Masya Allah. Ini kita akan bincang-bincang Ramadan Ustazah. Kita akan bicara tentang seputar wanita, keluarga, aktivitas dalam bulan suci Ramadan. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, pemirsa Sobat Channel yang dirahmati Allah, beliau ini adalah konsultan keluarga LPW, Lembaga Peduli Wanita. Dan beliau adalah aktivis dari RKI, Rumah Keluarga Indonesia, dan komunitas sekolah istri. Ini kalau dilihat dari aktivitas beliau ini, berarti beliau sudah mumpuni dalam hal soal perempuan. Ustazah, kita langsung saja. Bagaimana keluarga dalam pandangan agama kita? Kedudukannya atau aktivitasnya atau aturan-aturan yang mengenai tentang soal kewanitaan. Nah, ya. Bagaimana Ustazah? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat channel TV yang Masya Allah ya, mudah-mudahan hari ini kita akan mendapatkan satu ilmu yang berharga buat kita perempuan ya. Iya. Bagaimana Islam memandang pentingnya sebuah keluarga. Jadi keluarga di dalam Islam adalah sebuah awal gerakan ya, yang membuat manusia itu bisa mengenal bagaimana dia menjadi hamba Allah yang baik, tahu hak dan kewajiban, terutama bagaimana hak dia kepada sesama manusia, dan yang utama adalah bagaimana kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai dari pergerakan di rumah lah gitu ya. Maka akan muncul manusia-manusia dewasa yang nantinya bisa menjadi orang-orang yang punya peran-peran penting di dalam kehidupan sehari-hari, baik di level terendah maupun di level tertinggi. Jadi kalau ada pergerakan di seluruh dunia, maka gerakan itu dimulai di rumah. Gitu. Makanya pembentukan karakter building itu adalah di rumah. Betapa Islam memandang keluarga seperti itu, Ustaz. Jadi, Masya Allah. Ustazah, ini kita kan ada ungkapan ya, bahkan ini udah masyhur di tengah-tengah para ulama dan kehidupan umat beragama, khususnya tentang wanita dalam Islam. Apabila wanitanya baik, maka baik negara. Dan apabila wanita itu rusak, dan rusak negara. Ini kira-kira Ustazah punya pandangan apa tentang hadis ini? Iya. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa ditarik garis lurus yang jelas banget hasilnya.
kualitas ibu yang baik, dia akan melahirkan anak yang punya kualitas yang baik juga. Iya, Kualitas ibu yang tidak baik, maka akan melahirkan kualitas anak yang tidak baik juga. iya. Makanya ibu itu benar-benar menjadi tarbiyatul aulad. Mmm, Dan ibu itu benar-benar bisa menjadi sosok yang menjadi figur yang dicontoh oleh anak-anaknya. iya. Makanya kalau Islam menyuruh kita sebagai perempuan itu menjadi tiang-tiang agama, Mhm. maka bagaimana bisa juga seorang anak yang lahir dari ibu-ibu yang memiliki pemahaman agama yang baik akan melahirkan anak-anak yang juga memiliki pemahaman agama yang baik. Mmm. Banyak sekali tokoh-tokoh yang lahir dari ibu-ibu hebat yang tidak Mhm. tertulis sejarahnya Iya, gitu iya, ya. iya. Bahkan mungkin tidak dikenal, sejarah dari ibunya, tapi anaknya luar biasa. Dan bangsa-bangsa ini juga Mmm. dilahirkan pemimpinnya dari ibu-ibu yang hebat gitu, Iya. yang kokoh. Mhm. Makanya negara ini sangat berhutang kepada perempuan-perempuan gitu ya, Oh. yang dengan dedikasinya dia Mhm. luangkan waktunya, bahkan mungkin pikiran, perasaan, tenaganya yang mungkin itu tidak bisa dibalas dengan apapun yang akan diberikan oleh anak-anaknya sekalipun. Masya Allah. Kalau dilihat dari tadi ungkapannya ini bangsa dan negara ini berhutang kepada wanita. Sampai sekarang belum terlunasi barangkali ya. Iya. Dan bagaimana cara melunasinya? Bahwa negara itu harus berterima kasih kepada para wanita. Karena itu negara itu harus punya perhatian khusus dong terhadap perempuan. Nah selama ini negara sudah belum Ustazah punya perhatian khusus tentang wanita sehingga yang keluar dari rahim-rahim wanita Mhm. itu siap menjadi pemimpin negeri masa datang, masa kemudian yang amanah, yang sidik, yang fatona dan mempunyai ciri Mhm. khas dari sifat-sifat Nabi. Nah, Ustazah melihatnya gimana? Kalau perhatian mungkin sudah ya, karena Oh, ada salah satunya ada Hari Ibu ya, cuma kan oh, cuma 1 hari ya, oh, cuma 1 hari. Padahal harusnya Hari Ibu itu setiap hari bagaimana oh, anak-anak, ya, itu wajib berbakti pada ibunya gitu. mm, Ya walaupun tadi ya cuma cuma perhatiannya baru seperti itu, tapi berharap bahwa kesadaran dari setiap anak, anak ini berarti semua yang punya ibu ya, nggak cuma anak yang masih anak-anak ya. Bagaimana mereka bisa memperlakukan ibunya dengan perlakuan yang terbaik walaupun tanpa ada hari-hari tertentu. Dan bagaimana menjadikan orang tua itu sosok yang memang perlu mungkin kalau ada skala prioritas, prioritas utamalah ya, yang dimintakan doanya, yang dimuliakan pertama kali. Karena kalau kita memang mau jadi raja, perlakukan ibumu seperti raja gitu ya. mm. Kalau kita mau menjadi seseorang yang punya manfaat yang banyak, maka berikanlah manfaat diri kita buat orang tua kita lebih dahulu. Nah, Ustazah, sebenarnya perannya apa sih sebenarnya wanita itu dalam korelasinya dengan negara, dengan umat, dan keluarga ini sendiri. Jadi wanita itu kan harusnya punya kontribusi tiga ya. Mmm, Pertama kontribusi kepada keluarganya. iya, Artinya dia punya kewajiban terhadap anak dan suami. Kemudian dia terhadap umat, kepada tetangga, pada masyarakat dan warga. Dan sampai kontribusi kepada bangsa dan negaranya. Nah Ustazah memandangnya bagaimana sebenarnya peran wanita itu untuk bangsa, untuk negara, umat, dan keluarganya sendiri. iya. Tadi karena seseorang manusia, ketika dia mampu mengenal hak dan kewajiban, itu dimulai dari keluarga. Mhm, Saat dia tahu apa yang menjadi kewajiban dia, hak dia, dan mhm, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah iya, Subhanahu wa taala, maka saat dia menjadi apapun profesinya, mhm, baik dia hanya sebagai orang biasa maupun orang petinggi negara, maka dia akan bisa menjalankan tugas dan perannya dengan baik. mhm, Karena dia akan banyak belajar dari ibunya, mhm, misalnya ya. Seorang pemimpin yang bisa merealisasikan apa yang diberikan ibunya dari kasih sayangnya, maka dia akan mengayomi rakyatnya dengan baik, mhm, karena dia belajar kasih sayang itu dari ibunya. Dan ketika ibunya mengajarkan bagaimana dia kewajibannya terhadap Allah, maka setiap apa yang dikerjakannya, dia tahu bahwa kalau dia benar melakukan, maka dia akan mampu dan mudah mempertanggungjawabkan nanti di akhirat, mhm, di hadapan Allah Subhanahu wa iya, taala. Makanya peran ibu yang utama memang bagaimana menjadikan karakter anak itu karakter yang nantinya mampu menjadi peran-peran ganda lagi mhm, yang lain. Seperti tadi, seorang anak ketika dia jadi pemimpin, iya, seorang anak ketika jadi ayah, iya, ketika dia menjadi mhm, anak dari orang tuanya. Nah, mhm, kalau kita perempuan kan punya banyak multitalenta ya, iya, perannya Masya Allah apalagi Ramadan sekarang ya.
Salut banget Ustadz sama ibu-ibu, Ya. saat orang-orang tidur pulas, dia bangun masak sahur gitu ya. Hmm. Saat lemes-lemes puasa, dia harus siap-siap masak buka buat puasa gitu. Hmm. Jadi bagaimana ibu, punya peran yang luar biasa di dalam rumah tangga dan dalam memberikan kontribusinya buat pembangunan bangsa. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang memang lahir dari, para ibu-ibu yang hebat. Dan Hmm. ibu-ibu yang hebat itu tentu saja tadi dengan menjalankan berbagai macam perannya, peran suami. Peran suami ini aja Masya Allah ya, Iya, berat banget ya. iya. Apalagi saya LDR ya, gitu ya, yang harus standby di telepon, di Iya, video call kapan aja kadang-kadang gitu ya. iya, Dan harus tahu apa yang menjadi kewajiban saya di rumah iya, sendiri iya, tanpa pasangan saya di samping, iya. mengurus semuanya. Termasuk peran kita juga sebagai anak dari orang tua. Saya Hmm. kebetulan punya orang tua Hmm. yang tinggal dekat rumah, jadi Oh, juga harus Masya Allah. dilayani Iya. gitu. Dan juga bagaimana punya anak, dan saya sebagai mungkin pengajar. Nah ini juga kadang-kadang kalau nggak punya fisik yang fit gitu ya, kayaknya cepet banget ngedrop gitu ya. Masya Allah. Kalau nggak punya ilmu, mungkin yang mau disampaikan apa gitu Iya, ya. iya, iya. Dan kalau kita juga nggak punya spiritual yang kuat, ya kita lemah dalam Hmm. bicara gitu ya. Hmm. Maka minta bantuan Allah setiap malam gitu. Hmm. Makanya seorang ibu memiliki peran yang banyak itu ya harus didukung dengan berbagai macam kemampuan seorang ibu di dalam Hmm. memanage dirinya. Hmm. Yang utama dirinya ya. Hmm. Karena memang Masya Allah gitu ya Ustadz ya. Yang saya hadapi kan ibu-ibu yang bermasalah. Itu konsultan keluarga itu ibu-ibu yang bukan bukan yang bahagia ya. Ibu-ibu yang bermasalah, nggak ada yang cerita Iya. suaminya baik, itu nggak ada. Yang ada suaminya nikah lagi, suaminya selingkuh gitu ya. Masya Allah. Yang anaknya Iya, iya, bermasalah iya. gitu. Jadi betapa, kayak tong sampah gitu Iya, saya iya, tuh, iya, iya. juga siap mengambil, kotoran-kotoran yang harus saya jaga, saya simpan, Hmm. dan bisa memberikan semangat buat ibu-ibu Hmm. supaya mereka tegar, Hmm. kuat gitu ya. Hmm. Masya Allah Ustaz. Ustazah, pemirsa Sobat Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga ulama, berkhidmat untuk umat. Kita lanjutkan bincang-bincang Ramadan bersama Ustazah Haja Eti Setiawati, Sarjana Sosial. Ustazah, tadi sudah mengungkapkan bagaimana peran wanita dalam hal untuk suami, untuk umat, tetangga, warga, masyarakat, dan untuk bangsa negara ini. Ustazah, kalau kita lihat, apa enggak ini, apa namanya, benturannya dahsyat banget nih. Iya, gimana dengan di keluarga aja ada suami, perlu keikhlasan suami ketika kita beraktivitas. Nah, gimana nih Ustazah melihatnya, wanita-wanita yang seperti Ustazah ini sebagai aktivis perempuan, ini harus punya suami yang kuat juga, yang rela ikhlas Iya. ditinggal oleh istrinya, karena Iya. istrinya juga ngurusin tetangganya, Iya. ngurusin apalagi kepada kontribusi pada bangsa negara yang Iya. semakin luas. Nah, Ustazah melihatnya gimana nih ketika terjadi benturan-benturan itu, konflik-konflik di dalam rumah tangga kita sendiri itu gimana Ustazah melihatnya? Ya kuncinya sebetulnya komunikasi ya Ustadz Ah, ya. Bagaimana kita dari awal pernikahan, nikahnya bukan karena, suka atau cinta gitu ya, ah, tapi karena Allah kita ah, dipersatukan. Jadi Masya di Allah. awal kita udah diskusi visi misi rumah tangga Ah, kita apa. ah, Jadi jangan sampai kita sampai keluar dari koridor awal tujuan pernikahan kita. iya. Jadi dia kenal saya dalam kondisi saya juga dulu udah punya binaan beberapa kelompok misalnya, dan saya sudah aktif dulu masih di remaja masjid ya, mungkin dulu juga di, remaja musola, saya di musola dan di masjid Iya. gitu ya. Jadi ketika saya menikah, saya juga ingin punya suami yang memberikan ruang gitu saya untuk bisa, mengapresiasi apa yang saya bisa gitu ya dan berkontribusi. Ya. Dan saya berharap bahwa yang saya lakukan, saya kembalikan lagi pahalanya juga buat suami saya gitu ya. Jadi setiap kebaikan yang saya lakukan, saya selalu bilang, "Ini juga buat Abi pahalanya." Jadi kalau Abi ridho, Abi ikhlas, dan saya tahu kok ketika saya keluar, saya juga punya kewajiban pada suami yang saya nggak akan Iya, tinggalkan. iya, Jadi kalaupun di rumah saya capek, ya saya punya iya. kewajiban juga mijitin gitu ya, Bener ngelayanin. nih Ustazah nih, bener Betul, nih. betul. Biasa, Iya, biasanya wanita itu kalau minta keridhaan tadi kan bagus banget nih. iya, Ustazah bagaimana punya tip ya, bagaimana iya, untuk mencari keridhaan suami, merayu kemudian sampai iya, memijit. Tapi kan
Jarang banget kayaknya, tapi meskipun saya nggak Iya, tahu ya, heeh. kan Ustaz yang lebih tahu. Ya Itu makanya gimana itu? makanya perlu stamina yang kuat Ustadz. Jadi kita siap dipanggil kapan saja, siap harus misalnya dia pengen minum apa, Heeh, masak apa gitu heeh, ya. Ya walaupun suami saya juga mengerti dan paham, nggak setiap waktu iya, mungkin ya, heeh, apalagi kita LDR ya. Jadi mhm, lebih banyaknya mungkin saya me time iya, sebetulnya. Saya butuh cuman bicara video call atau iya, telepon gitu. Tapi tadi kalau sudah kita bersama, saya kan heeh, suka suka nyusul suami 2 Ska minggu lah misalnya heeh, di sana, iya, 2 bulan sekali ya, iya, seminggu dia pulang, heeh, sebulan depannya saya datang. iya. Nah itu di sana saya full milik dia gitu ya. Oh, Jadi ketika berarti dia sudah ada porsinya ya? iya, jadi kalau dia pulang pun, saya Mmm, berusaha untuk, "Abi apa yang mau dibutuhkan?" iya. Gitu. Ustazah, tadi kan lihat ya misalnya gini ya, ada kalau Ustazah tadi ada keikhlasan, ini menarik ini pemirsa Sobat Channel yang dirahmati Allah, ternyata saya Iya. baru tahu loh, ada wanita yang ikhlas memijiti suaminya, ini Masya Allah. Nah Ustazah, ada ungkapan di luar sana, Mhm. ketika suaminya lelah, "Tolong dong Mah, Bun, atau Umi pijitin." Nikahnya mau tukang pijit, emang aku didirikan untuk pijit? Ah, itu gimana Suami Ustazah? saya sampai dibersihin mukanya, Ah, yang bener Ustad. Ustazah deh? Iya. Wow, Allahu Akbar. Dia dia kadang-kadang gini, minta sop khusus buatan Umi gitu. Jadi memang Ah, hal-hal yang seperti itu ya, ya ini bagian dari pahala saya iya, juga. iya, Sebagaimana dia mengikhlaskan saya beraktivitas, mhm, nah saya dapat pahala juga dari yang mhm, lainnya. mhm, Insya Allah kalau kita senang melakukannya ya nggak terasa capek ya, karena suka kan kalau dasarnya ridho, mhm, puas ya, iya, justru malah iya. puas gitu. Nah Ustazah, ini menarik nih pemirsa Sobat Channel yang dirahmati Allah. Kalau Ustazah kan berarti kan ada LDR tadi ya, Mhm, mhm. ada jumpa suami itu 2 pekan sekali. Bahkan bahkan bukan suami yang datang ke Heeh, Jakarta, saya yang ke malah Ustazah yang Batam. datang ke sana. Nah, kita bergeser sedikit Ustazah. Iya, Kalau itu kan sudah dilakukan berapa lama nih Ustazah nih? Itu Ustazah bolak-balik iya. itu berapa lama ini? Saya waktu di Sorong, Heeh, Sorong sama kita juga LDR, heeh. itu bisa 2 bulan sekali, 3 bulan Allahu sekali, Akbar. kalau di Sorong. Sorong 3 tahun ya, ini sekarang di Batam udah setahun setengah. Oh, nggak sayang Ustazah itu dananya itu dipakai buat bolak-balik Ya gitu? kadang-kadang alokasi rezeki ada diklat gitu Oh, ya, suami saya kemarin pulang. gitu. Kalau saya ke sana ya otomatis Ah, biaya sendiri, iya. tidak dengan biaya negara. Kemarin suami saya pulang, karena ada diklat di Ya, kantor pusat, ya. ini alhamdulillah minggu pertama Ramadan di Oh, rumah berarti itu gitu. sudah fine-fine aja ya? Ya. Baik-baik aja selalu ya? Ada rizki dari Allah, kita yakin ya, Ah, kalau apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah, masa Allah sih nggak kasih rizki iya. gitu. Sebenarnya ada keajaiban apa sih Ustazah kok bisa ridho gitu, ikhlas gitu? Mungkin kan nggak gini loh ya, ini pengamatan saya Iya, aja nih. heeh, Ya Mas jangan saya aja dong ke sana. Mas kan mhm, setiap pekan kan libur nih Jumat, Sabtu, mhm, Ahad, ya Jumat baliklah ke Jakarta, jangan saya mhm. aja. Ini ada nggak, ungkapan-ungkapan kayak gini nih sama Ustazah nih sebagai aktivis perempuan yang harus bisa membagi antara antara dakwah, antara keluarga, antara umat dan Nah, bangsa dan negara ini kontribusinya? suami saya kebetulan aktivis juga. Jadi di sana dia Oh, dibutuhkan juga dalam dakwah, wah, iya, bahkan iya, dakwahnya mungkin lebih dari saya ya, iya, iya. karena di sana beberapa pulau, jadi Mhm. justru dia tuh banyak, dakwah tuh di Jumat, Sabtu, Ahad Oh, ya. Jadi Sabtu, Ahad tuh full biasanya ke Karimun, ke Anambas, ke Dabo, oh, jadi justru lebih lebih jauh. Jadi kalau saya ke sana juga kadang-kadang malah ikut ke, Tanjung Pinang, ke Pulau Bintan gitu ya. Masya Jadi Allah. kebetulan suami saya dikasih amanah, ketua DKM Sekepri ya, Kepulauan Riau. Oh, DKM kantor ya, masjid iya, ya. Jadi ya keliling gitu ya. mhm, Nah ini jadi ya sama-sama saya paham lah, saya nggak nuntut terlalu banyak iya, apa yang dia bisa lakukan, ya saya syukuri aja. heeh. Termasuk saya juga alhamdulillah bisa ke sana jadi jalan-jalan juga lah gitu Oh, ya. iya, iya, iya. Gitu. Pemirsa Sobat Channel yang dirahmati Allah, ini terinspirasi para wanita. Beliau tidak bersama dengan suami di saat tertentu dan beliau bersama suami saat tertentu. Bagaimana dengan kita yang setiap saat bertemu, berjumpa dengan pasangan kita masing-masing. Beliau jauh, mereka terikat dengan dakwah. Dakwah yang mengikat beliau. Aktivis dengan aktivis. Dan beliau begitu ridho, beliau menjalani dengan natural saja, alami karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, kira-kira kita bicara kendala nih. Mhm, Kira-kira tadi kalau tadi bilang bolak-balik mhm, nggak sayang nih. Oh, mhm.
ininya apa namanya biayanya, Mhm, ternyata ada rezeki dari Allah mhm, ya. mhm, Ada nggak sih suasana hati itu mhm, yang kira-kira ada bisikan? Seperti misalnya ya, saat Nabi Ibrahim. mhm, Nabi Ibrahim akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mhm. atau berdakwah keluar dari rumahnya. Kan istrinya juga nanyain mau dibawa kemana sih gitu kan. Kemudian dipisah berapa lama. Mhm. Nah, Ustaznya kira-kira dari cerita kayak gini apa nih yang pentingnya untuk para aktivis perempuan Mhm. untuk bisa memaknai ini? Sebetulnya saya juga belajar dari orang tua saya, ibu dan bapak Mhm, saya. Makanya tadi keluarga penting banget ya. mhm. Kita ketika paham hak dan kewajiban, Iya, maka yang kita lakukan adalah bagaimana menjadi orang yang memahami itu gitu iya, Ustadz. Jadi saat saya mendapatkan kendala dalam melakukan segala kewajiban saya, ya kuncinya memang komunikasi. Kalau misalnya belum ada uang, kita belum bisa ketemu dulu gitu ya. Tapi suami saya selalu yakin, rizki dari Allah, Allah Maha Kaya, selalu dia bilang gitu, heeh, Allah Maha Kaya, Allah mhm, Maha Kaya. mhm, Jadi Abi nggak punya, tapi Allah kaya, nanti Allah mhm, kasih. Dan memang biasanya kalau habis gitu nanti kita ada aja rizki gitu ya, iya, yang membuat kita yakin bahwa apapun yang menjadi kendala hidup kita dan apapun yang akan kita hadapi, kalau sandarannya Allah, mhm. Allah pasti kasih jalan keluar Ustadz. Pasti ya? Pasti dan, Mhm, kayak sandaran sama suami itu justru mungkin kesekian gitu ya, sandaran mhm. utamanya sama Allah, begitu juga suami saya gitu. Oh, Nggak juga terlalu bersandar ke saya, tapi ke Allah oh, gitu. mhm, Kalau kita dimudahkan untuk ketemu pasti gampang, Mi. Tapi mhm. kalau kita nggak dimudahkan ya kayak kita kemarin ke Bintan, itu biayanya justru dibiayain gitu ya, Oh, ke iya, Tanjung Pinang, dapat hotelnya, kita juga dijamu, iya, dalam rangka dakwah kan. iya, Abinya kebetulan disuruh ngisi iya, ceramah di sana gitu, iya, nah saya ikut. Nah itu kan hal-hal yang kita tidak duga. mhm, Kata Allah seringnya gini, "Mi, anak-anak juga harus begitu. Titipkan anak-anak pada mhm, dakwah. mhm. Karena dia lebih aman ketimbang dititipin sama kita, Oh, kadang-kadang kita ada khilafnya Masya sebagai Allah. manusia gitu ya. Jadi Mhm, jangan sampai anak-anak itu tertinggal dari dakwah. Karena kita yang ngalamin Ustadz, iya, pindah kemana aja, saudara ada, ah, pertolongan Allah ada, kalau bersama dakwah. Kalau kita sendiri nggak mungkin iya, iya, kita iya, bisa gitu ya. Masya Allah. Luar biasa. Pemirsa Sobat Channel yang dirahmati Allah, kita akan terus menggali tentang soal aktivis perempuan yang satu ini. Ustazah, Mhm, tadi kan bilang kita nih nggak takut ada Allah, mhm, keluar masuk karena Allah, start finish untuk iya, Allah gitu kan mhm, ya. mhm, Semuanya dinisbatkan untuk mhm, Allah. Lahir, wafat mhm, juga untuk Allah, iya, bergerak, diam juga mhm, untuk Allah. Nah Ustazah, tadi ada ungkapan yang menarik dari Ustazah bahwa kita nggak pernah takut, rezeki itu iya, dari Allah yang Maha betul, Kaya. mhm, Ada cerita seorang anak kemudian dia berkata kepada di tengah-tengah kerumunan orang bahwa saya tidak takut kepada kemiskinan, mhm, dan diulang saya tidak takut kepada kemiskinan karena ayah saya bilang bahwa kenapa mesti kita takut sementara kita menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa Allah. taala yang Maha Kaya. Nah, Ustazah ngelihatnya gimana tentang ini? Ya secara keyakinan bagus ya, Ya, bahwa dia nggak akan miskin gitu, mhm, dan dia pasti ditolong Allah gitu. iya, Nah kita memang punya keyakinan yang ini kan akidah berarti ya. iya, Nah tinggal bagaimana kita merealisasikan akidah ya, mhm, jangan sampai akhirnya tidak ada ikhtiar iya, gitu ya. mhm, Jadi, boleh pede mhm, gitu. Rizki minallah, tapi kalau kita nggak cari iya, gitu ya, mhm, kita nggak mhm, ikhtiarkan, ya nggak dapat juga. iya, Sekalipun dia berdoa sholat duha dari 3 waktu ya, iya, dari syuruk dia lakukan, pertengahan duha dia lakukan, di ujung akhir duha dia mhm, lakukan, kalau nggak bekerja, nggak mhm, bergerak, bagaimana mungkin dan itu kan dalilnya jelas, Allah nggak akan merubah satu kaum sebelum dia merubah dirinya sendiri. mhm, Jadi kalaupun kita benar-benar, mengandalkan Allah, tapi ikhtiar basariyah kita ya harus mhm, diikuti. Ya kita melakukan apa saja yang mhm, bisa mhm. menghasilkan rizki gitu. Nah, iya, Ustazah. Ustazah ini kan nih bergerak di organisasi Mmm, soal wanita ya, perempuan, perempuan. Sebenarnya ketika kita berdakwah kepada kaumnya, mhm, termasuk ustazah iya, kepada kaumnya maksudnya, apa kendalanya dan apa sebenarnya, persoalan wanita pada umumnya mhm, yang yang ustazah bisa terjadi, iya, ustazah selesaikan? iya, Dan apa sih sebenarnya masalah di perempuan itu apa aja kira-kira mhm, gitu? iya. Jadi saya sebetulnya kalau jadi konsultan keluarga yang nggak resmi itu dari Mhm. sebelum nikah ya. Oh,
Jadi saya udah punya Sebelum nikah, binaan, sebelum saya nikah sudah jadi guru sebelum nikah. Jadi ada oh, beberapa murid saya yang juga heeh, sudah nikah. Jadi mereka konsultasi. Tapi secara resmi, secara lembaga, ya mungkin baru tahun sekitar sebelum 2000-an lah ya. mhm, Nah itu yang selama ini saya terima persoalannya biasanya konflik rumah tangga. iya, Konflik rumah tangga. Walaupun yang datang ke saya tidak hanya perempuan ya. iya, Jadi walaupun semua semua lembaga perempuan yang saya ikuti, mmm, tapi yang konsultasi juga ada bapak-bapak, ya. Jadi oh, dari 90% heeh, perempuan, heeh. 10%-nya laki-laki ya, Oh ada. bisa begitu? Ada bapak-bapak Dia karena dia dia datang ngaduin istrinya? iya, iya sama. Oh, Jadi begini Ustadz, oh, selingkuh itu nggak cuma jadi kebiasaan laki-laki, sekarang oh, ini juga perempuan banyak. oh, Dan sekarang trennya ya, heeh, perselingkuhan itu yang sudah punya pasangan. Kalau dulu itu, misalnya ya suami selingkuh sama perempuan yang nggak nikah ya, oh, atau istri yang selingkuh dengan laki-laki yang nggak punya pasangan. heeh, Sekarang tren saya nggak ngerti ya, kenapa bisa begitu ya. heeh, Sekarang lebih banyak yang punya istri, sama yang selingkuh dengan yang punya suami. Jadi oh, mereka saling nyaman, mhm, tapi nggak bisa memiliki, tapi mhm, mereka lakukan terus. Ini heeh. baru kemarin sore ya, Ya Allah ya saya Rahman, bilang, "Ya Allah, ini 2 orang suami istri yang sama-sama saling suka, heeh, tapi punya pasangan. heeh, Tapi mereka chatting terus, heeh, ketemu terus gitu heeh, ya." heeh, Jadi hampir sebagian konflik rumah tangga isinya perselingkuhan ya, ya Allah, sampai pernikahan. ya, Dan rata-rata yang konsultasi ke saya iya, Ustadz, setelah 2 tahun baru ketahuan mmm, suaminya nikah lagi. Si oh, suami lupa kalau dia punya HP 2, heeh, share status heeh, foto dia sama istri kedua heeh, ke nomor HP istri pertama. Itu heeh, kan qadarullah ya, heeh, istrinya tahu. Nah, mhm, udah dihapus tapi istrinya udah keburu lihat. iya, Atau si suami ngechat istri kedua maksudnya, ya, tapi dia ke istri pertama. oh, Akhirnya ketahuan heeh, juga. heeh, Atau ada hal-hal lain lah iya, ya, yang sifatnya qadarullah, heeh, si istri nggak cari tahu kok, tapi mhm, akhirnya mhm, ketahuan. mhm, Nah itu yang kadang-kadang mhm, yang jadi kendala saya, mhm, awal-awal baper ya, mhm, sedih ya, ikut iya, sedih, kok kok begitu ya iya, laki-laki, kok iya, bisa ya gitu ya. heeh, Sampai akhirnya ke sini-sini sih udah mulai ya saya, iya, nggak boleh baper nggak boleh iya, baper gitu. oh gitu, heeh, Jadi kendalanya justru saya makin banyak bersyukur ya, iya, ya Allah, Allah kasih saya suami yang baik, Allah kasih saya anak-anak yang baik heeh, gitu. iya, Sekalipun ada persoalan berat, iya, ternyata nggak seberat orang-orang yang datang ke iya, saya iya, gitu ya. iya, Dan yang buat saya bahagia adalah iya, saat misalnya seseorang ketika mau berpisah, nggak jadi bercerai. iya, iya, Bahkan saya ngadain survei Ustadz ke heeh, Pengadilan Agama ya. apa surveinya nih? Saya wawancara orang-orang yang mau Perlu cerai di-share itu. nih di pemirsa Sobat Channel Boleh. Ustazah, biar kita bisa ngerti prosentasenya apa nih kira-kira Iya, yang disurvei nih Ustazah? iya. Jadi dari perempuan-perempuan yang saya tanya di Mhm, Pengadilan Agama itu, mhm. mereka sebetulnya sudah 2 3 tahun Ini orang berkarir. yang mau bercerai? Iya, yang Oh, udah sidang satu sudah 2 sidang, ada yang sampai 15 kali sidang. Ustazah masuk 15. langsung ke Kan saya nganter adik saya heeh, ngurus surat waris iya, ya. mhm, Jadi otomatis saya di situ lama, iya, daripada saya nggak ngapa-ngapain, iya, saya wawancara aja iya, gitu kan, iya, iya, biar ada manfaat juga dan bisa memotivasi lah kalau misalnya, iya, perlu dimotivasi iya, gitu ya. iya, Sukarelawan lah gitu ya Ustadz ya. ah, Ya mereka akhirnya cerita bagaimana mereka bertahan 2 3 tahun ketika suami nggak mau cari nafkah. mhm, Main game aja gitu ya. ah, Saya juga kok bisa ya bawa bapak gitu ya, main game aja. Gimana mungkin saya mau sama dia, iya, aja gitu. iya, "Ibu," dia bilang, "Umi, kalau misalnya mereka yang nggak ngasih nafkah, saya yang kerja, anak nggak mau ngurusin, heeh, titipin aja ke ibu kamu," mmm, katanya. Lah ini mah saya pakai hidup sendiri, malah ah, nyusahin gitu ya. iya, Akhirnya mereka iya, berpisah. Dan berpisah itu sampai ada yang suaminya memang tarik ulur gitu ya, iya, mau iya, nyerain enggak, karena ini masih menguntungkan mhm, istrinya. Jadi sampai ada yang 15 kali sidang, heeh, padahal hari itu dia berharap bisa, putus ya, iya, suaminya minta maaf, heeh, "Saya nggak bisa nyerain istri saya." oh, "Waduh," kata istri, "udah 15 kali, entar iya, entar enggak, entar iya, entar enggak." heeh, Ada yang Masya Allah ya Ustaz, saya kalau ngelihat di TikTok atau di YouTube, iya, orang keluar dari pengadilan seneng bawa buku cerai itu ya, heeh, itu saya lihat sendiri di pintu keluar bukan sedih sidang, ya, malah senang ya? ya Allah Tapi kan tergantung Ustaz. persoalannya Ustazah. Kalau ada orang tertekan, kalau selama ini dia tertekan, selama ini terintimidasi, keluar dari, Iya, pengadilan dia ra senang. rasanya Heeh, keluar dari neraka iya, ya. iya, Dia iya, bilang sampai, iya, "Saya berhasil keluar dari mhm, neraka rumah mhm, tangga saya." mhm, Jadi ketika keluar sidang putus cerai mereka, mhm.
"Alhamdulillah Oh, gua cerai," gitu, ada, iya, iya. "Alhamdulillah gua udah Mhm, janda," itu mhm. Ustaz. Tapi ada juga Ustazah yang sedih. Yang sedih karena dia udah jadi istri yang baik, tapi suaminya mentalaknya. Sehingga keluar dari pengadilan beliau sudah sedih. Padahal selama ini dia wanita ini sudah berbuat baik kepada suaminya, udah baik pada suaminya seperti yang Ustazah sampaikan. Ketika dia mendua, Mmm, ya kemudian dia, "Saya kurang apa? Saya udah mhm, melayani segala macamnya." Jadi kalau tadi gembira karena di mhm, bawah tekanan suami, mhm, intimidasi suami, atau kekerasan mhm, suami, tapi ketika ada orang yang bersedih karena dia sudah berbuat baik, mhm, "Kok suami saya tega ya? Saya udah mhm. berbuat baik ya?" Nah itu kan ada juga ya. Nah ini presentasinya gimana Ustaz yang kalau dilihat tadi yang sedih sama gembira keluar dari Banyak yang pengadilan? gembira, Banyak gembira? banyak yang gembira. Oh, Jadi yang tadi ya, yang dia sudah berusaha melayani dan mhm, menjadi istri yang baik itu, mhm, prosentasenya lebih sedikit. iya, Lebih banyak adalah mereka ya secara ekonomi, iya, bahkan KDRT. Ada yang konsultasi saya sampai gini ya, KDRT, dia suka judi online, dia suka seks online, dia suka ya selingkuh, Allah ya Rahman, coba Ustadz. ya Allah. Dan dia, eee, kelima lima, KDRT, seks online, selingkuh, Mas kemudian pinjol, oh, sama judi online. ya Allah, Istrinya cantik Ustadz. iya, Kalau saya lihat kayak seorang model lah, karena iya, umurnya juga masih di iya, bawah 30 tahun. mhm, Dia bilang, "Saya masih mau bertahan Ustazah, mhm, saya nggak mau berpisah, ya Allah, tapi suami saya melakukan itu." Itu mhm, kakaknya yang ke saya mhm, bilang, "Tolong Ustazah bilang dia iya, cerai aja, cerai." iya. Tapi dia nggak mau cerai. Sampai sekarang dia bertahan, dipukulin, ditendangin, Kan sampai bisa begitu. saja. Ya kalau yang saya tahu ya, di Mhm. pengadilan itu, kalau yang namanya mentalak dari suami. Tapi kan kalau, suami yang menjatuhkan talak, tapi kan bisa diarahkan Hulu, oleh ya sebetulnya kita punya hak hulu iya, perempuan, kalau dia nggak mau mentalak. betul, betul. Ini masalahnya dia nggak mau Oh, berpisah itu loh Ustadz, dia nggak mau yang berpisah dari wanitanya nggak mau? suaminya, iya, yang mau tuh kakaknya, nyuruh tuh adiknya suruh cerai gitu. Heeh, Jadi saya udah gemes ya? dia minta saya untuk motivasi dia cerai, Oh, tapi istrinya bilang, "Saya belum mau, saya masih sayang sama suami ya apa saya." tuh, indikatornya apa nih? Kok terindikasi udah jelas, persoalannya jelas suaminya tadi, ya, 5 tuh 5 keburukannya, persoalannya, sebetulnya tapi masih udah dipertahankan. wajib cerai kalau saya bilang Nah, gitu apa kan. yang bisa dipertahankan lagi? Dia berharap suami saya bisa berubah baik Oh, gitu Ustaz. Masya Allah, ini wanita-wanita langit nih kayaknya Hebat, nih kayak gini nih. iya, malaikat, Faktornya apa? bidadari gitu ya. Kalau tadi persoalannya suami, ini ada Mbak Mutia, ada Mas Aji, di studio Iya, kita nih ada banyak orang mmm, nih Ustazah, ada yang muda-muda mhm, dan setengah tua juga. Kalau kita udah pada iya, masuk ke wilayah iya, uzur ya, udah 50 tahun ke atas. mhm, Nah Ustazah, kalau tadi dilihat dari, ada suami yang main game gitu mmm. kan kerjaannya, kalau punya kontrakan 50 pintu mah mendingan ya Ustazah Iya, ya? ada penghasilan Ada kan, penghasilannya ini ya? enggak. Iya. Itu istrinya bilang, "Laptop saya digadein," Ya katanya gitu. Allah, "Saya kerja pakai apa kalau heeh, digadein?" heeh, Nah, jadi hal-hal yang secara karir dia aja nggak menunjang, iya, apalagi berkeluarga, kayak nggak ada visi misi. Kayaknya butuh emang nggak cuma sekolah istri ya, iya. sekolah suami. Suami ya, Iya, persiapan. Jadi penyuluhan di KUA itu kayaknya untuk para suami lebih kuat ya Ustadz ya, mhm, daripada para mhm. perempuannya. Ustazah kita masuk ke Mhm, bagian yang sangat oke, urgen nih, ya. Tadi Ustazah bilang selama ini ada sekolah istri. mhm, Kalau kalau bisa saya tahu nih sekolah istri ini ada sekolahannya, ada lembaganya dan ngapain aja nih sekolah istri ini? Yang dimaksud itu apa? Dan kalau saya lihat korelasinya tadi, nanti kita masuk ke iya, pertanyaan kedua Ustazah tentang bagaimana sekolah suami. Sebenarnya negara kita ada Ustazah, mhm, sekolah calon istri, mhm, sekolah calon suami. resmi. Resmi namanya Suscaten, khusus calon pengantin. Oh, iya Kalau iya, di Malaysia mhm, atau yang saya tahu ya di Malaysia, kalau orang belum mengikuti mhm, Suscaten atau nggak sekolah lulus. ini, mereka nggak bisa untuk bisa dinikahkan. Nah Kita kita sementara surat layak nikah ya? Nah, Gitu ya, surat layak nikah. sementara sekarang ini longgar. Jadi Mhm, kalau di Kementerian Agama agak sedikit tanya baru mhm, diadakan. Kalau ini enggak. Padahal ini kalau setiap per bulan 1 bulan sekali bagi orang yang mau nikah iya, dilakukan ini suscaten, mhm, kurs karena saya pernah mengisi juga di suscaten itu. Diminta untuk calon pengantin itu 40 pasang ketemu iya, yang akan mhm. menikah ngapain aja. Nah, Ustazah, itu ngapain sekolah istri itu ngapain aja nih? Terus lembaganya apa dan apa Mhm, sebenarnya yang diberikan selain dari masalah-masalah tadi Ustazah? mhm. Sebetulnya ini kan owner-nya itu murid saya ya. Heeh,
Dia itu seorang pengusaha. Mhm. Dia memiliki Concern sama perempuan. dia memiliki ini ya, visi jauh ke depan, jadi Masya saya luar Allah. biasa. Dia membuat skincare yang Ya. memang mempercantik, perempuan. Oh. Jadi nggak cuman Waduh, ini sekedar Mbak Mutia mesti ikut nih Mbak cantik di Mutia nih. dalam, tapi di luar juga gitu ya, untuk membahagiakan suami gitu Heeh, ya. heeh. Nah, dari bisnis itulah dia mau menjaga perempuan Oh, untuk bisa mendapat wawasan tentang mhm, keperempuanan. mhm, Maka dibuatlah komunitas sekolah ini internasional ya. heeh. Jadi semua agen yang Ini ada internasional ya? internasional. Jadi semua agen yang ada di Australia, di Jepang Ya gitu ya, Allah. Belanda, Malaysia, itu, ikut kajian itu. Nah, Mhm. saya yang mengisi kajian itu. Oh, Walaupun tidak rutin karena ganti-ganti, iya, tapi saya termasuk salah satu konsultan keluarganya. iya. Jadi setiap ada acara kalau ada Mhm, pertanyaan nanti bisa online-nya ke mhm, saya gitu mhm. ya. Nah, ini subhanallah sebetulnya, tadi ya memberikan pembelajaran buat perempuan. Jadi memang kita itu kalau dituntut cantik kan perlu biaya memang ya Iya, dituntut sehat perlu biaya, segar, bugar iya, gitu iya. ya. Terus sementara udah suami yang ngasih duit, terus suami juga menuntutnya terlalu banyak. Mmm, Kayaknya perempuan tuh hebat banget ya gitu ya, kalau harus cari duit sendiri juga bisa gitu mhm, ya. Jadi emang dilema banget ya kalau bicara mhm, perempuan tuh. mhm, Makanya saya motivasi, "Ayo ibu-ibu sehat, kuat, mandiri finansial," gitu mhm. ya, supaya kita nggak tergantung sama suami. Tapi Ustazah, saya pernah mendengar ya, cantik itu tidak setara dengan pelayanan. Ganteng itu tidak setara dengan Mmm, kesetiaan. Makanya kalau kita masuk sedikit kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru malah Khadijah yang uangnya banyak harusnya untuk mhm facial, mhm. untuk apa tadi, skincare. Wah, Skincare. skincare ya, saya nggak ngerti itu ya, Mhm skincare. Tapi kan sebenarnya banyak para para suami juga, dia merasa istrinya cantik, merasa istrinya baik mhm ketika ya beliau juga, apa ya, dengan suaminya mhm all out gitu mhm kan. Nah ini Ustazah melihatnya. Tapi yang paling penting sekolah istri tadi udah sampai ini internasional, mhm. ini sudah disosialisasikan belum sih Ustazah? Saya masuk nih, pertanyaannya dari udah loncat nih, Jauh-jauh. ya udah jauh nih, gimana Ustazah lihatnya? Ya ini kan tadi karena kepentingannya internal Iya, dari semua pemakai, heeh, skincare namanya Erizu ya. Nah mhm, ini juga bagaimana tadi nggak cuman modal muka memang, heeh, karena kalau muka cakep itu kadang-kadang laki-laki ngelihatnya biasa aja, kalau heeh, nggak kita iringi dengan spiritual iya, kita, inner beauty kita, iya, pelayanan kita. iya, Makanya dibuatlah sekolah komunitas istri. iya, Sekolah ya, sekolah iya, komunitas istri. Makanya dia periodik gitu dan iya, materinya juga jelas gitu ya. iya, Maka ketika udah wawasannya kuat, nah kita juga nggak boleh nggak peduli dengan heeh, diri kita sendiri. Nah iya, kalau kita lihat Khadijah, kalau menurut saya iya, di usia 40 tahun iya, nikah dengan Nabi 25 tahun, heeh, karena terjaganya tubuh Aisyah Khadijah iya, yang memang secara ekonomi dia, eee, em tertopang ya, iya kalau heeh, kita heeh, 40 tahun orang Indonesia gitu ya, dibandingin Khadijah ya beda Ustad gitu ya. Ya bayangin ya, artis iya, artis itu mukanya cakep karena dia biayanya besar. mhm, Kalau Ahwat juga digituin juga kita ah, cakep-cakep kok gitu ya. ah. Yang jadi masalah kita tuh nggak ada biayanya Ustaz. Pemirsa sobat channel yang dirahmati Allah, kita pingin laki-laki semuanya istrinya cantik. Tapi jangan lupa modalnya Mbak Mutia ya, masya Allah. Tapi saya ya, Ustazah jujur aja saya nih, Mhm, saya ini tidak apa ya, tidak melulu kepingin istri saya tampil cantik loh saja. heeh heeh. Saya ini cuma kalau saya pribadi ya, saya cuma pengen istri saya kalau ada di samping saya girang banget Mhm Ustazah. mhm, Jadi saya ditemenin aja ya, iya ditemenin. suami saya Jadi gitu ditemenin aja. iya ditemenin aja Ustazah. Jadi Mbak Mutia ini sangat Mhm, paham beliau tahu karena beliau anak saya mhm nih mhm, ya. Saya tuh lebih seneng kalau ini pribadi ya, mhm, ini kok masuk pribadi nih, karena coba tadi kita sinkronin ya, sinkronkan gitu kan. Saya nih kalau istri saya misalnya ya, saya kan anggota dewan nih mhm, ya saja ya. mhm, Kalau saya kunker, saya mhm, kemana-mana istri saya selalu ikut iya, sampai ada mhm, teman-teman di dewan tuh, harus begitu, mhm begini, "Kiai," katanya gitu. mhm Ada yang tanya gitu kan, "Kiai kok kemana-mana bawa istri aja nih, beda tipis nih, mhm. cinta, sayang, sama takut," ini gitu. Saya bilang, saya ini adalah kalau istri saya ikut saya tenang, Iya, bahagia. Tapi kalau nggak ada saya galau aja mhm. begitu.
Nah ini kan saya gini, saya tidak bertanya tentang diri Iya. saya, tetapi saya akan coba menyentuh para Mhm. pemirsa sobat channel yang dirahmati Allah. Mhm. Jadi ada suami yang maaf menuntut suaminya cantik, Istri tapinya istrinya cantik, istrinya menuntutnya menuntut istrinya cantik, tapi biayanya nggak cantik Ustazah. mhm. Nah gimana nih Ustazah nih sekolah istri ini bisa disosialisasiin dong. Ya nih Ustazah mumpung ada di Sobat Channel, nih apakah ada pendaftarannya, apakah ada, jelas komunitasnya ada, apalagi internasional. Nah Ustazah melihatnya gimana nih caranya nih orang yang Heeh. pemirsa Sobat Channel yang mungkin baru tahu ada sekolah istri. Nah Mmm. gimana caranya nih? Ya kalau pas mau ada acara kajiannya kita biasanya share juga sih ya, nggak Ah, cuman para pengguna ah, Eridu ya, ya. tapi juga siapa saja yang mau silakan, makanya Iya, bisa banyak itu pesertanya, Zoom ya? Zoom. Karena kan Oh, pandemi, heeh, sekarang ini belum mulai dan memang nggak bisa, karena dari luar negeri kan nggak mungkin mhm, gitu ya, kita lebih seringnya online. Nah ini pembicaranya juga bagus-bagus Ustaz dari iya, Bandung, karena kan mhm, pusatnya di Bandung ya. mhm, Saya hanya beberapa kali aja, tapi untuk konsultasinya saya bisa rutin gitu. mhm, Nah jadi, teman-teman silakan aja kalau mau ikut kajian-kajian yang ada dari rumah sekolah istri karena memang itu, menambah hasanah kita untuk mampu ya menjadi seorang perempuan yang tahu menempatkan diri kita di hadapan siapapun terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala mhm. dan juga tadi ya kalau diharapkan pakai skincare itu juga jadi penting karena nanti Ah, ada lagi kelanjutannya gitu ya. iya 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 Apa-apa yang harus dilakukan. iya Nah, ini bukan berarti iklan juga ya, iya, Ustadz, ya. Tapi memang perempuan itu gitu ya, kalau kita tidak ada dana yang besar, iya ya harus bisa, mengendalikan diri untuk tidak mudah marah, tidak iya, mudah sedih, karena yang bikin cepet tua tuh itu ya, cepet sakit. Jadi selalu saya ingetin perempuan-perempuan, iya, "Ibu-ibu jangan sedih ya, ibu-ibu jangan marah-marah, ibu jangan kecewa," gitu ya. Karena pintu kecewa, sedih, marah itu kita yang tutup, kalau dia nggak bisa masuk, nggak bakalan gitu ya. iya, Jadi minimal kalau nggak bisa merawat dengan skincare, bagaimana merawat hati gitu. mhm, Karena hati yang sehat melahirkan imunitas yang kuat, mhm, imunitas yang kuat bikin kita sehat gitu mhm, ya, dan bahagia. iya iya Jadi iya kalau kita udah nggak punya duit, iya disakitin mulu, terus iya, sedih mulu, udah deh. Pertama cepet tua, iya kedua muka jelek iya, gitu ya, ketiga mhm, sakit-sakitan, iya, akhirnya suaminya kawin lagi Masya gitu kan. Allah, iya Makanya perempuan itu bener deh Ustaz, iya. harus happy Ya harus gitu ya. happy ya, Iya, tapi kan ini Ustazah, ini kan kita bicara satu sisi ya, mhm, tentang bagaimana aktivitas, kegiatan, tentang, soal perempuan, mhm, yang kemudian kita coba tarik dalam, bulan suci Ramadan ini, apa sih sebenarnya nih Ramadan ini kan jadi sekolah buat perempuan juga nih. iya Nah betul, ini apa nih kaitannya nih, Ramadan kita hari ini, kita tadi udah bicara mhm, kemana mana nih ya. mhm. Tapi paling Ini tidak panjang lebar banget panjang ini, lebar, panjang panjang dan kali kali lebar lebar. ini. Gak apa-apa, kita ngalir aja. Mana bagian mana saja yang Gali. bisa kita gali ya. Nah ini gimana nih tentang Peran perempuan, peran perempuan di bulan bulan Ramadan, suci Ramadan. iya. Ya, hampir sebagian ceramah saya juga gitu Ah, Ustaz. hmm, Peran muslimah, peran ibu, bagaimana Ramadan bahkan melahirkan muslimah tangguh iya, gitu ya. heeh, Kemarin di Yayasan Bersama Islam tuh saya ngisi iya, itu juga. Jadi luar biasa Ramadan ini memang menjadi salah satu, diklat lah kalau saya iya, bilang ya, iya, diklat yang bisa menguatkan kita. iya, Jadi Masya Allah gitu ya, eee, ibu-ibu ketika bulan Ramadan itu memang punya peran yang banyak banget ya iya, Ustadz ya. Mulai dari dia bisa memberikan kenyamanan, mhm, ketentraman, mhm, kebahagiaan di mhm, saat Ramadan. mhm, Tidak hanya buat dirinya pribadi, iya, tapi juga buat anak-anaknya, buat suaminya. mhm, Di tengah dia kalau kerja ya, saya tuh hebat banget ya kalau ada awat atau ada perempuan yang kerja, ngurus suami, ngurus anak tanpa pembantu gitu Masya ya. Allah. Ada tuh saja. Ada ada anak kalau udah gede-gede sih bisa ya, kalau yang Oh, masih ada kecil-kecil mhm, mungkin agak sulit, atau ada tapi titip ke orang tua, iya. ada juga titip ke Tapi orang kata tua. orang tua begini, "Kamu Nak, udah mama urusin dari Ada yang kecil." seneng,
Ada yang senang Ada juga? yang senang sampai, "Kamu hamil lagi deh, nanti nanti ibu yang ngurus." Itu ada Ada murid begitu? saya begitu. Jadi dia kalau ngaji bawa anaknya, seneng ngurus. Saya ingat ibu saya selalu bilang gini, Eee "Udah titipin anak-anak ke mama, nanti mama dapat pahala. Kamu eee, udah pergi, oh, ngaji," kata mama saya. Dulu saya gitu juga soalnya, eee. titip ke mama Nah, saya. ini pesan buat Bang Haji Holik nih, Bang Haji Holik, nih ada pemirsa kita, Ustazah. Nih berarti jangan ini dong, jangan dibatasi karena, nggak bisa ngerawatin anak, capek. Padahal ada ibu, ada Iya, mertua yang justru bilang, "Ayo seneng. dong, mama Iya. seneng nih," gitu. Ini Iya, bener ngurus. ada Ustazah. Apalagi dia punya anak 3 ya, Heeh, perempuan semua, heeh. itu cucunya laki, ya Ya aduh seneng Allah, banget. Udah hamil lagi sekarang, ya Allah padahal ya baru Rahman, baru Allahu 2 yarham, tahun Allahu yarham. anaknya udah hamil lagi. Ya saya juga gitu, anak saya gini, "Umi, abang istrinya udah hamil lagi." "Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa," saya bilang, "nggak apa-apa, nambah lagi, Tapi kan tertitip ke ada saya." kalau anak banyak juga masalahnya jadi banyak Ustazah. Ibu nggak fokus, yang ini minta dipasangin sepatu, yang ini sudah harus dibikinin susu. Nah ini gimana Tapi jadi Ustazah? pinter, Ustadz. Jadi pinter? Ibu sama bapak itu kalau punya anak Heeh banyak jadi heeh pinter, karena dia harus heeh, mikir, beli ini, heeh, ngatur waktunya. Saya iya juga kan belajar gitu. iya Saya jadi begini karena punya anak iya 5 gitu kan ya. Jadi harus ngatur gini, iya. nih harus beliin ini, makan ini, makan aja diatur. Jangan jangan bagi-bagi semuanya adik-adiknya biar Aduh, kagak kebayang Ustazah. saya udah kumpul semua 5 anak, 2 Iya, mantu, 2 cucu ya. ya Allah Udah ya kumpul, ada Rahman. keluarga besar pula gitu ya. Pemirsa Sobat Channel yang dirahmati Allah, saya jadi ketawa, jadi terharu, jadi kepingin juga nih keluarga kita semuanya bisa berhasil. Ya, bagaimana beliau ini Ustazah Haja Eti ini bisa membagi waktunya untuk suami, untuk anak, untuk gendernya sendiri, ya, untuk tetangga, untuk umat ini. Ini Masya Allah. Ini tipnya apa nih Ustazah nih? Sehingga bisa kayak gini nih, suami mendukung, anak mendukung, tetangga semua juga mendukung, ibu mertua juga mendukung. Mhm. Ini kita kan juga pengen begini, tapi ada satu 2 3 nggak ada, atau 2 3 1 4 nggak ada. Ini bisa bisa tertib ini gimana Ustazah? Ya mungkin nggak mudah ya, walaupun mungkin buat saya juga ini bukan sesuatu yang dikatakan kayaknya enak atau hebat ya, karena yang lebih dari saya juga mungkin banyak gitu Ustadz ya. Iya iya, Saya justru belajar dari banyak guru-guru, teman-teman ya, mhm, yang sudah jauh lebih pengalaman gitu. Kayak ya saya kayak dulu belajar dari Ustadz Jayo ya, saya seneng ya heeh belajar heeh, dari banyak orang dan mhm pribadi gitu ya, mhm mhm, nanya gitu mhm ya. mhm, Jadi semakin banyak orang yang kita tanya, mhm, kita banyak belajar, ketika mhm, kita praktekkan, "Oh ya ini bisa di iya, sini, mhm, nanti di sini, oh ini bisa di sini." iya Jadi saya juga dalam rangka terus belajar dan apa yang sudah saya lakukan tentu saja dimulai dari awal saya mengenal dakwah ya. iya, Bagaimana mengkondisikan ibu saya gitu, mengkondisikan bapak saya dulu kalau ada acara-acara tuh bapak mama tuh paling seneng ikut rame gitu, "Di iya rumah kita aja pakai, iya rumah kita aja iya, pakai," gitu ya. mhm, Jadi kalau apa-apa kita mengenalkan temen semua, iya, "Ini mah temen-temen." Jadi Tahu Ustadz mungkin pernah juga ke rumah saya, kayaknya ya, bapaknya seneng gitu ketika iya iya, Ustadz datang tuh, "Aduh seneng banget alhamdulillah Ustadz alhamdulillah, datang," gitu, iya mama juga gitu. iya. Jadi merasa dia Salam buat beliau bagian salam buat ya, beliau. jadi merasa dia tuh juga bagian dari Iya dakwah, walaupun mungkin nggak seaktif iya kita-kita gitu ya, iya tapi dia merasa dan iya, itulah pahala terbesar dia oh, mungkin iya. daripada pahala yang saya dapat Tapi kan ini dari Ustazah, beraktivitas. kalau ayahnya Ustazah senang, ibunya Mhm Ustazah senang karena Ustazah ada di komunitas orang-orang mhm baik-baik gitu kan, kemudian mendukung aktivitasnya. Tapi kan ada juga Ustazah yang sebaliknya gitu kan, mhm "Oh mama capek nih, waduh mhm. banyak tamu banget nih," gimana itu Ustazah? Nah, itu sebetulnya jadi ladang pahala dia gitu ya. Oh, Karena apa? Karena, di satu sisi setiap hambatan mhm saat kita bisa mengatasi iya, pahalanya makin gede. mhm, Kalau saya mungkin pahalanya nggak besar karena oh, tantangannya lebih kecil iya gitu ya. iya iya, Justru teman-teman yang punya orang tua kayaknya kok nggak ngedukung banget. Nah, disitulah awal mmm, dia berdakwah. iya Jadi 2 pahalanya, iya mendakwai keluarga, iya nanti kalau dia sudah berhasil, ya dakwah dia iya untuk anak-anak dia iya juga. iya. Jadi memang nggak ada yang sesuatu kalau kita bikin berat
Ya berat, tapi kalau kita pikir, "Oh iya nanti insya Allah ada jalan keluar." Saya kalau Iya. berpikir simpel ya Ustadz ya, Iya. jadi nggak pernah yang Ah, negatif-negatif, jadi yang mhm, positif aja. iya, Kadang-kadang bikin acara aja takut terlalu berhasil gitu mhm, ya. Bukan gagal ya, takut mhm, terlalu mhm. berhasil, atau nanti kalau kebanyakan pesertanya Iya, gimana iya, gitu ya. Jadi iya, berpikirnya positif. Jadi mudah-mudahan itu jadi prasangka kita yang diijabah Allah gitu ya. ah, Kan Allah bagaimana prasangka hambanya, iya, Allah baik kok, Allah iya, sayang kok iya, gitu ya. mhm, Jadi kita mudah-mudahan dikasih jalan keluar satu persatu. Mungkin kayaknya dengernya kayak Bu Eti simpel banget gitu ya iya, hidupnya ya, tapi itulah yang saya alami Ustadz ya. Jadi bisa dikerjakan, nggak bisa, ya saya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala gitu. iya, masya Allah, ini Jadi luar pelajaran buat biasa. teman-teman juga gitu Iya, ya, iya, jangan melihat sesuatu dari sudut yang negatif ya. Kok sulit, kok susah ya, kok saya nggak bisa, enggak, bisa, satu jadi saat kita pasti harus lewat. ngelihat gajah pada keseluruhannya ya, Iya, jangan dari dari satu bagiannya, parsialnya, jadi kalau dari bagian tertentu, sudut pandang tertentu juga keterangan juga berbeda juga iya, ya, betul, tidak lengkap gitu. mhm, Nah, Ustazah, kan ada ini segmen terakhir ya iya, Ustazah ya. mhm, Pemirsa sobat channel yang dirahmati Allah, bincang-bincang kita masuk pada bincang-bincang di akhir dari segmen ini. Meskipun saya yakin pemirsa sobat channel akan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan dan ungkapan dan jawaban dan penjelasan-penjelasan dari seorang praktisi perempuan yang satu ini, Ustazah Eti Setiawati Esos ini. Dan kita pada masuk bagian yang akhir dari segmen ini. Ustazah, kan ada dalam Islam itu adalah anak laki-laki milik ibunya iya, dan anak perempuan adalah milik suaminya. Ini kadang-kadang kalau udah nikah, mhm, ibu nggak mau ditinggalin sama anak perempuannya. mhm, Mama nggak mau, kamu maunya di mhm, sini, maunya di sini. Nah, gimana cara menjelaskannya itu, Ustazah? iya. Saya udah 2 yang nikah ya, Iya. ada laki ada perempuan, Nah, ini dan jadi dua-duanya tidak di rumah udah jadi gitu, mertua ya. udah jadi mertua. Iya, Jadi kalau anak perempuan saya diminta sama masih tinggal sama mertuanya, iya, tapi memang minta ya Mi ya, iya, Saidah tinggal sama saya. heeh, Hati kecil memang saya iya, pinginnya dia di rumah, karena paling heeh, rame anaknya. Jadi heeh. setelah dia pergi sepi rumah saya tinggal Iya, 2 anak gitu ya. iya, Nyesel saya 5 ya oh anak ya, ya, harusnya nambah oh, lagi iya, gitu ya. Satu di pesantren, satu iya. fakir dan Nah, nikah. ini saja, maaf saya potong, Mhm, maaf gitu. Ini kan seorang ibu, bunda, ini sayang sama anak iya, perempuannya gitu kan. mhm, Sehingga anak perempuannya, "Sini dong, mama mhm, sepi nih." mhm, Padahal betul-betul cinta, sayang iya, gitu kan. mhm, Meskipun pernikahannya sudah, maaf ya bukan baru ya, kalau mhm, baru wajar lah ya, mhm, berpisah mendadak mhm, begitu. Tapi ini udah lama, udah 2 tahun, "Sini dong, sini dong." mhm, Terus dia jawabnya gini, "Aduh mah, bun, maaf bun, ayahnya belum boleh nanti." mhm, Ah, ini suka ada ungkapan gini, "Kenapa sih suami kamu ngekang-ngekang kamu? Kok mau nggak boleh ketemu anak mama sendiri?" Ah, mhm, gimana Ustazah sebagai iya, aktivis perempuan nih? iya. Nah, gimana? Kewajiban pada suami tetap nomor satu Ah, ya. iya, iya, Ketika memang saya sih justru iya, bangga ya, iya, iya, ketika dia berbakti banget sama suaminya, iya, berarti saya berhasil iya, mendidik anak iya, saya betul, menjadi anak yang berbakti pada iya, suaminya. iya, Cuma memang komunikasi dengan anak menantu iya, juga harus ah, terjaga dengan baik. mhm, Kalau saya deket ya iya, sama menantu, bahkan besan, besan rasa oh, bestie kalau saya ya. oh Justru gitu. besan saya kalau curhat sama saya juga. Jadi memang membuka komunikasi itu luar biasa deh ke semua lini ya. Iya, Jadi besan-besan saya dekat kalau apa-apa iya, curhat ke saya. iya, Jadi termasuk menantu. iya, Jadi menantu saya kalau ada apa-apa cerita juga ke saya. iya, Nah, bagaimana cara kita memasukkan masukan yang mmm, bagus supaya dia tahu iya, kewajiban kepada orang tua dia, iya, kepada mertua iya, juga sama. oke Nah, saya Ustazah, ajarin juga, dulu kan saya sama suami gitu ya, iya, gimana nih kalau iya, lebaran? Karena kan kita pengen, iya, tahun ini di rumah ibu saya, iya, tahun depan di rumah mertua saya gitu iya, ya. Lama-lama kayaknya nggak efektif begitu ya, akhirnya setengah hari di Cibubur, mhm, setengah hari di Bogor. iya, Nah itu kan dikomunikasikan. iya, Nah mama mertua saya ridho, "Nggak apa-apa kamu lebaran pertama awal di sana, iya, nanti habis salam-salaman ke Bogor." Tapi di Bogor sampai malam iya, gitu kan. iya, Nah iya, kalau ada komunikasi yang enak dengan mertua dan orang tua, iya, kan clear iya, semuanya iya, iya. gitu. Kecuali yang jauh ya, kalau mertuanya jauh nggak mungkin Kalau iya, dibagi-bagi. apalagi Sorong ya. Iya, jauh itu nggak bisa. Komunikasi lagi Ustadz, Iya, dan kita,
tadi nggak usah berkecil hati kalau Heeh, anak kita memang harus berbakti sama orang tua, berarti kita udah berhasil gitu iya, ngedidik anak. berhasil ya. Iya, Mmm, sebagaimana Atiko kan te gitu ya, te baktinya sama suaminya iya, dia luar eh, biasa, sampai Fatimah aja dilarang masuk karena bawa eh, anak eh. laki-lakinya. Kita belajar dari sirah lah gitu ya. Sobat Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kalau ibu mertua itu ada seorang ibu itu yang punya anaknya wanita, ketika anaknya berbakti kepada suaminya harusnya gembira ya. Iya, Nah, bersyukur, saja bersyukur ya malah. bersyukur ya. Gitu Mhm, saja terakhir nih, mhm, bagaimana sih kontribusi seorang wanita ini melahirkan anaknya menjadi pemimpin iya, bangsa. Dan kita kan banyak ya tadi di mukadimah Ustazah bilang bahwa sangat banyak wanita-wanita yang kuat, wanita yang tangguh, wanita-wanita yang mulia, wanita yang terhormat mhm, meskipun dia tinggal di gunung-gunung, di iya, kampung-kampung, mhm, tetapi dia melahirkan dari rahimnya itu seorang anak yang menjadi pemimpin mhm, di masa depan, pemimpin mhm, terutama pemimpin dirinya, iya, keluarganya dan pemimpin bangsa. mhm, Nah, Ustazah gimana nih? Ustazah punya kiat apa nih tentang hubungan korelasi antara rahim ibu untuk pemimpin, menjadikan melahirkan pemimpin, melahirkan pemimpin di masa iya. depan? Jadi ibu itu tidak hanya melahirkan anak ya, tapi ibu itu mampu melahirkan generasi Mhm, dan ibu itu juga mampu melahirkan pemimpin. iya, Jadi luar biasa bagaimana seorang ibu yang tangguh iya, sekalipun tidak punya suami, iya, dalam arti suaminya meninggal iya, atau ditinggal gitu iya, ya. Tapi dia mampu mendidik, membesarkan dengan segala yang dia mampu ya. mhm, Ya Presiden Soeharto aja lahir dari daerah Gunung Kidul mhm mhm ya, mhm, iya. yang tempatnya itu tempat ibu saya ya, Oh, yang tandus, iya, susah air iya ya. iya Tapi lahir presiden yang selama 32 tahun tidak iya. terkalahkan gitu Masya ya. Kan iya berarti hebat gitu iya. ya. Top Nah, skor ya? paling lama dan nggak bisa ditumbangkan sampai 32 tahun baru Iya tumbang gitu iya ya. Jadi betapa hebatnya seorang ibu yang melahirkan pemimpin. Cuma yang jadi masalah begini Ustadz, iya. kita berharap pemimpin yang lahir itu dari ibu-ibu yang memang memiliki cinta kasih. Mmm, Di mana kalau dia jadi pemimpin, dia heeh. akan mencintai dan menyayangi rakyatnya dengan Oh, baik iya gitu ya. iya iya. Jadi nggak pilih kasih, Iya semua orang disayangi, diayomi. iya Karena sekalipun dia pemimpin yang berasal dari golongan tertentu, iya ketika sudah jadi pemimpin, semua golongan iya. diayomi gitu. Oh, Jadi iya kalau ada ibu yang pilih kasih, iya maka akan melahirkan pemimpin yang pilih kasih juga nanti. iya iya. Cuma ke kelompok mereka aja, kelompok yang lain enggak. Oh, Apalagi kalau lahir dari ibu heeh, yang kejam, mhm. maka dia akan menjadi Masya pemimpin Allah, ya. yang kejam. Mhm, Sebagaimana mungkin, mhm. kita lihat bagaimana pemimpin Yahudi dalam Heeh, membunuh iya gitu kan, heeh, iya itu kan luar biasa. iya Dan tidak hanya satu 2 iya massal dia iya bunuh. Jangan-jangan itu lahir dari ibu yang iya kejam iya gitu iya, ya. betul betul betul. Makanya ketika kita punya visi misi Iya dalam melahirkan, kadang-kadang memang kita terlalu punya banyak ekspektasi ya saat hamil, iya pengen ini, anaknya pengen ini. Tapi tadi ketika lahir, kemudian dia besar, punya passion sendiri kayak saya iya tadi bilang Ustadz ya, iya 5 anak, saya sekolahkan Quran semua, iya, tapi satu jadi desain grafis, heeh, satu jadi, pedagang, wira iya swasta, 3 psikolog, iya Allah. keempat periklanan. Allahu Tinggal akbar. satu nih Allahumma harapan Allahumma saya, sholli ala sayyidina sekolah Muhammad wa ala Quran ali sayyidina bisa Muhammad. nggak nerusin gitu ya. Mabruk Nah, mabruk, berkah. tapi tadi saya berharap Mhm apapun dia, mhm, statusnya nanti jadi apa, iya tetap dakwah nomor satu iya, gitu ya. mhm, Bagaimana Islam mereka junjung tinggi, iya punya kontribusi buat perkembangan iya Islam. Jadi mudah-mudahan ya ketika kita sebagai ibu ya, para perempuan di rumah, iya eee, lihatlah anak-anak kita ini akan satu saat jadi pemimpin. Boleh iya. jadi presiden itu lahir dari rahim-rahim kita insyaallah Masya suatu saat. Allah. Amin, Amin ya rabbal amin. alamin dan insya Allah presiden yang akan datang di 2024 adalah dia lahir dari seorang ibu yang kasih, ibu yang penuh Iya, cinta betul. sehingga bisa menyayangi, bisa mencintai Rakyatnya, rakyatnya yang itu. tidak hanya satu kaum, yang Iya, bukan hanya satu suku, semua. tapi seluruh yang ada di Indonesia, yang ada di NKRI ini Iya, mereka akan ayomi dan mereka akan cinta karena mereka lahir dari seorang ibu yang begitu tulus, begitu amin. ikhlas, begitu Amin ya Allah. penyayang dan begitu Amin ya pengasih. Dan Allah. kita semua Bu Ustazah Mhm, Eti Setiawati kita juga berharap iya. 2024 Ya, ini sebentar lagi akan lahir berakhir. pemimpin pemimpin Nah, baru. tentu presiden lama juga akan punya kontribusi Ya, juga mhm, terlepas dari baik dan buruknya iya, bagaimanapun juga
manusia semuanya Ya. memiliki sisi itu. Tetapi dalam suksesi 2024 ini kita bangsa dan rakyat Indonesia akan dihadapkan dengan pemilihan presiden. Ya. Dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Ustazah Eti Setiawati, sarjana sosial ini, insya Allah akan lahir pemimpin yang sayang kepada rakyatnya karena Amin. dia punya ibu yang penyayang. Saya Muhammad Tamrin mengucapkan jazakillah kepada Wah, Ustazah iya Eti Kang. Setiawati, sarjana sosial. Insya Allah kita akan masuk ke segmen lainnya bersama beliau. Pemirsa Sobat Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga ulama, berkhidmat untuk umat. Demikian barangkali perbincangan kita dalam dalam acara bincang-bincang Ramadan. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di kesempatan dan di waktu yang lain. Kupas-kupas buah manggis, puas gak puas, waktunya habis. Ipin Upin pergi sekolah, maafin kalau saya ada salah. Pak Topik main ke tengah sawah, Pak Karsum naik ke atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.